Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati Madaniyatun. Surat Al-Baqarah ini termasuk golongan surat-surat Madani. Jadi ayat ataupun surat dalam Al-Quran itu ada yang termasuk Madani, ada yang termasuk Makki. Nah, maksud dari Madani itu menurut Rojih itu yang diturunkannya itu setelah hijrah Nabi. Kalau Makki itu yang diturunkannya itu sebelum hijrah Nabi walaupun di Mekah gitu. Sedangkan surat Al-Baqarah ini termasuk golongan surat Madani. Mi'atani wasitun aw sab'un wasamanuna ayatan. Jumlah ayat dari surat Al-Baqarah ini ada dua versi. Yang pertama 286 ayat dan yang kedua 287 ayat. Nah, ketika merujuk ke Jamal, ini sumber perbedaannya itu ada di mushaf. Di mansya'u hadzal hilaf ihtilaful mushaf al-kufi wa ghairihi firu'usi badi'ai. Jadi sebagian mushaf ada yang menjadikan ayat, sebagiannya lagi itu tidak menjadikan ayat. Cuman yang beredar di kita itu jumlah ayat dari surat Al-Baqarah ya 287. 286. 86 atau 87. Jumlahnya itu 286 ayat. Berarti ada mushaf yang lain yang mana jumlah ayatnya itu 287. Tapi saya belum pernah lihat tuh yang mushaf 287. Nggak tahu mushaf yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Dzalikal kitabu ay hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba fihi la syakka fihi annahu min indillahi wa jumlatun nafyi khabarun. Jumlah la raiba fihi ini jadi khabar, mubtada'uhu dzalika, mubtadanya itu lafaz dzalika, wal isyaratu bihi li ta'zimi, penggunaan isyarah dengan menggunakan dzalika itu ta'zim. Dzalika itu kan lil di, sedangkan hadza itu lil qarib, untuk dekat. Jadi penggunaan isim isyarah menggunakan isyarah untuk menunjukkan jauh itu di antara itu litakdim, untuk mengagumkan. Maksudnya mengagumkan itu bagaimana kalau merujuk ke mana ke safatu tafasir, ternyata lil izani bi uluwi sya'nihi wa budi martabatihi fil kamal. Ini untuk memberitahukan bahwa keadaan Al-Quran itu ya sangat luhur, sangat tinggi. Wabudi martabatihi fi kamal, dan juga jauh derajatnya itu wabudi martabatihi, dan jauh derajatnya dalam kesempurnaan. Jadi sangat sempurna sehingga menggunakan isyarah lil budi, makanya menggunakan dalika gitu. Hudan hudal lil muttaqin. Hudan khobarun sanin ay hadin. Hudan itu masdar, ditafsiri oleh Imam Suyuti dengan mana hadin, dengan mana isim fa'il. Berarti dalikal kitabu itu adalah yang menunjukkan bagi orang-orang, yang menunjukkan bagi muttaqin. Maksudnya mutakin itu bagaimana? Asyairina ila taqwa. Soro ila, kalau soro amil nawase kan artinya adalah jadi. Tapi kalau soro ila itu artinya intaha, sampai. Berarti mereka-mereka yang sampai pada ketakwaan. Jadi bukan mutakin, tapi orang-orang yang berproses menuju pada ketakwaan.
Makanya di tafsir di Al-Itqan fi Ulumil Quran maksud hudal mutakin ailid daulina as-sairina ba'da dolali ila taqwa, mereka-mereka tersesat yang tersesat yang tersesat kemudian sampai pada ketakwaannya itu setelah kesesatan. Jadi yang menunjukkannya itu bukan mutakin tapi bagi orang-orang yang tersesat. Misalnya kan kalau mutakin ya mereka sudah mendapatkan hidayah. Kalau ini mah petunjuknya itu petunjuk yang mana asairina ila taqwa bimtisalil awamiri wajtinabi nawahi. Ba bisa ba sababiyah ataupun ba taswir. Kalau ba sababiyah berarti at-taqwa, ketakwaan itu disebabkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau taswir berarti gambaran dari takwa adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Litiqoihim bidzalika anaro. Alasan seseorang dikatakan mutakin ketika menjalankan imtisalul awamir, ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, alasannya itu adalah itiqoihim anaro. Kalau mutakin kan isim fa'il, kalau itaqo itu fi'il madi. Nah, berarti it, itak masdarnya itu itiqoun. Kalau itaqo itu artinya kan menjauhi atau waspada. Nah, berarti orang yang menjauhi itu dinamakan pelaku dari menjauhinya itu. Makanya di sini diilati sebutan mutakin itu dengan kata-kata litiqoihim bidzalika anaro, karena mereka itu menjauhi neraka, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu karena waspada terhadap neraka, menjauhi neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yusaddiquna bil ghaibi bima goba anhum minaba'si wal jannati wan nari wa yuqimuna sholata ayatuna biha bihuquqiha. Dan mereka itu melaksanakan sholat dengan hak-haknya sholat. Jadi hak-haknya sholat itu baik yang sifatnya zahiriyah ataupun batiniyah. Kalau zahiriyah itu seperti syarat, adab, rukun. Kalau batiniyah itu seperti khusyuk, khudu ataupun ikhlas. Jadi mereka melaksanakan hak-haknya sholat baik yang zahir ataupun yang batin. Wa mimma razaqnahum yunfikun ay atainahum yunfikun fi taatillahi fi ta'liliyah, karena alasan motif dari mereka menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan itu taat, karena taat kepada Allah, gak ada motif yang lain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayil qur'ani wa ma unzila min qablika ayat taurati wal injili wa ghairihima wa bil akhirati hum yuqinun ya'lamuna ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika isinya adalah al-mausufuna bima dzukira, mereka-mereka yang sifat-sifatnya tadi disebutkan, yang ayat 3 dan ayat 4 yang sifat mutakin. Ayat ini nih, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun 1, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun 2. Soalnya ayat 3 dan ayat 4 tersebut ini diturunkannya pada dua golongan yang berbeda. Kalau merujuk di Sawi, nah yang waladina yu'minuna ayat 4 ini diturunkan fa inha unzilat fi man kana amana
iman kana amana bi Isa wa adraka Nabi SAW. Jadi kepada ahlul kitab diturunkan ayat 4 tersebut. Sedangkan ayat 3-nya wa amanaul awalu fahum musyrikul Arab. Kalau ayat 3-nya itu diturunkannya itu ke musyrik Arab. Al-huda min rabbihim maulaika humul muflihun. Al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Mereka semua bahagia mendapatkan surga, masuk ke surga. An-najuna minan nar. Mereka semua selamat dari siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab.